Ya, selamat siang para peserta webinar hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menghadiri event kita kali ini. Pada kesempatan kali ini saya panggil bintang tamu ini, namanya Pak Didi. Ini full time trader ya, dengan tema The Truth About Trading for Living. Trading for living mungkin itu kebanyakan yang orang pengen cari dan pengen tahu gimana sih orang pengen bisa trading for living, karena kita kan selama ini juga kadang-kadang secara nggak sadar kita living for trading, jadi hidupnya trading terus seneng ya, tapi gimana caranya kita bisa hidup dari trading tersebut ya, mau dalam bentuk jangka pendek, jangka panjang. Nah, kita kali ini saya menemukan salah satu trading full time trader di grup investor Akademi Indonesia yang foundernya ada di sini yang namanya Pak Andre Lukito. Saya ketemu Pak Didi ini di grupnya Investor Akademi Indonesia. Nah, Investor Akademi Indonesia itu isinya macam-macam, berbagai aliran ada di situ, aliran cuanologi semua ada. Jadi kalau ditanya ini aliran apa ya, kadang-kadang kita ada fundamentalis, ada teknikal, ada, terus ada macam-macam lah. Nanti kita dari situ, yang penting kalau momennya lagi bagus, pakai apapun kita bisa profit karena marketnya mendukung analisa kita. Nah, kita mulai aja dengan para narasumber kali ini menyapa para peserta dan memperkenalkan diri secara singkat. Kita mulai dari Pak Andre Lukito dulu. Ayo, Andre. Oke, Ci, kedengaran Ci suara saya? Kedengeran, tapi kamu kayak masih rada teriak. Oh, oke. Saya rada teriak ya. Oh. Oke. Bisa sih kedengaran? Kedengeran. Oke, ya selamat siang. Mungkin ke Civivi. Thank you banyak atas panin, atas acara ini ya. Dan saya juga thank you banyak nih ke Pak Didi ya. Udah datang untuk bisa bagikan tips-tips ya mungkin ya untuk trading for living, Pak. Agar apa namanya tuh teman-teman bisa tahu bahwa cara untuk untung di market ini tuh banyak sekali macam-macam caranya, nggak cuma hanya sekedar investor, investasi, tapi juga bisa dengan cara trading ya. Nah ini membuktikan pada kita bahwa banyak jurus lah di market, tinggal kitanya memilih jurus mana yang menurut kita yang paling efektif. Ini salah satu bukti bahwa kita ngomongin ada yang betul-betul fokus di market saja ya. Artinya itu nggak sambil kerja yang lain atau usaha yang lain, tapi berkat di market aja bisa hidup dan berkembang. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Didi ya. Nah, bagi teman-teman yang mau join di Telegram kita, itu bisa di @IAI Bandung. Jadi nanti bisa ketemu langsung dengan Pak Didi ya, bisa ketemu langsung juga dengan banyak mungkin teman-teman di sana yang saling berbagi cerita, kisah sukses, dan mungkin belajar bersama ya. Nanti di IAI Bandung itu gratis. Oke, thank you Andre. Yuk Pak Didi, silakan memperkenalkan diri. Ini yang punya lakon hari ini nih. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Didi. Saya juga awalnya kenal saham itu nggak gimana gitu, dikenalin sama sepupu ini. Dulu waktu berapa tahun 2010 pertama kenalnya. Mereka itu habis 2008, 2009 itu cuannya banyak gitu. Oh ini menggiurkan ini, baru kita kenal gitu. Saya itu baru belajar, nggak tahu apa-apa, nggak tahu candlestick itu apa, sahamnya apa aja itu nggak tahu, semua itu nggak tahu. Jadi terus dikenalin virtual trading dulu, terus 2011 baru mulai masuk. Oke, Bapak di-unmute Pak. Unmute Pak. Oke. Nah, kemudian ya kita modalnya kecil dulu, masuk coba-coba kan. Ya udah belajar gitu. Belajar buku candlestick segala macam. Tapi ya cuan loss gitu. Itu akhirnya PDCA sampai sekarang modalnya udah makin besar, cuannya itu sudah konsisten begitulah. Cukup untuk hidup, ya udah pekerjaan utamanya itu ditinggalin gitu. Jadi ya sampai sekarang gitu. Oke, congrats ya Pak. Bapak salah satu orang yang berhasil untuk menjadi trading for living. Nah, kita udah punya setumpuk pertanyaan Pak. Kita mulai interogasinya ya Pak. Ini udah banyak yang nunggu ya. Kayak tersangka aja, Ci. Tersangka. Oh, apalagi kalau Andre nanya nih, ngeri nih.
Aduh, ngeri. Andre yang nanya emang ngeri. Ya, kita mulai ya, Pak. Kan tadi kan udah tahu ya, Pak Didi cerita mulai transaksi berarti tahun 2010. 2010 tuh berarti masa waktu mulai recovery abis disiksa kita 2008 ya, Pak? 2010-nya kenal, 2011-nya baru betul real account-nya itu 2011. 2011 baru mulai 2010 itu virtual trading masih nyoba-nyoba. Soalnya kan nggak ngerti apa-apa itu waktu itu. Berapa bulan gitu, 2011 gitu mulai baru ini buka account. Jadi pertama virtual trading dulu. Jadi itu virtual trading itu paper trading berarti ya Pak? Coba-coba dulu ya. Iya. Oke, terus dari situ apa sih yang bikin Pak Didi suka, oh ini ternyata saya suka di saham. Nah terus ditekunin, itu dari 2011 sampai sekarang nggak ada masa jeda, jalan terus nggak ada putusnya gitu Pak? Iya, nggak ada jeda. Memang mungkin kita melihat ada peluang besar di sini ya. Uang yang beredar itu begitu banyak di pasar modal ya. Jadi saya melihat ini ada peluang, juga banyak contoh-contoh orang yang sukses kaya raya dari saham gitu. Kalau saya kerja terus begini sampai kapan gitu kayaknya kan. Ya coba-coba gitu, ternyata bisa gitu. Modal awalnya memang cuan loss gitu, nggak tahu caranya gitu. Ini makin lama justru belajar teknikal semua di ini kayak cari holy grail gitulah. Semua kayaknya trader itu pernah ini MACD semua itu ada gitu dipelajari. Tapi lama-lama nggak dipakai. Elliott Wave pun dipelajari. Tapi ya udah akhirnya sekarang pun jarang dipakai gitu. Karena kan ini pakai ini yang simple aja, price action, volume, trend aja paling begitu. Ya karena kan dulu semakin canggih, semakin susah dianggap semakin manjur ya Pak. Jadi orang cari terus holy grail terus ya Pak. Iya. Terus yang bikin suka itu berarti cuannya ya Pak? Iya dong. Atau perjuangannya? Kan ada yang senang susah gitu, kita digebukin. Wah ini tantangan gitu. Kalau tantangannya banyak juga memang. Dulu pernah loss banyak juga nih di ini. Saya sebut sahamnya nggak apa-apa ya. Bukan rekomendasi, bukan anjuran menjual membeli. Segala bentuk nama saham yang disebut. Banyak. Semua nama yang disebut disclaimer anjuran ya? Atau ini ya, disclaimer. Ya Pak, disebut aja Pak. Dulu pernah loss banyak di MPPA. Itu loss-nya lumayan banyak. Tapi waktu itu modalnya masih nggak terlalu besar gitu. Tapi secara persentasenya itu lumayan banyak gitu. 40-an% gitu dari modal itu habis di MPPA. Jadi, dari modal ya Pak habisnya ya? Iya. Bukan dari portonya berarti ya? Bukan dari satu saham ya? Dari total porto ya? Iya, dari total portofolio. Soalnya dulu itu mungkin banyak juga sekarang yang ini. Dulu itu saya begini. Saya kalau beli, misalnya dulu 2000-an. Dia MPPA itu 2000-an dulu. Saya beli. Naik sampai 2.800-an kalau nggak salah ingat saya. Itu cuan kan banyak. Saya jual gitu. Dia naik lagi sampai ke 3.000 berapa gitu. Dia turun lagi, saya sudah merasa murah gitu. Saya beli. Dia makin turun, saya average down lagi. Makin turun, saya average down lagi. Sampai portonya penuh dengan si MPPA ini. Sampai 2000-an kalau nggak salah saya average down gitu. Sampai 2000-an. Terus akhirnya dia turun sampai 1.600 atau berapa, itu saya cut loss. Semua itu saya cut. Soalnya porsinya sudah terlalu besar waktu itu, udah loss banyak, modal saya udah 2.000 ke atas gitu kan. Akhirnya dia turun sampai itu, wah saya pikir lega juga, wah untung sampai tinggal berapa sekarang ya, saya pun nggak pernah lihat lagi si MPPA. Jadi ada trauma masa lalu Pak. Kalau sekarang misalnya patternnya matahari itu bagus lagi, mau beli nggak? Sekarang nggak dilihat sih sebenarnya. Dendam. Nggak dilihat. Tapi kalau ini terakhir lihat PKR, FPCK lihat gitu. Kalau lirik-lirik ya. Kalau MPPA kayaknya belum menarik gitu, nggak ada isu menarik untuk dilihat gitu. Disclaimer on ya Pak. Disclaimer ya. Disclaimer on. Kita ini punya trauma masa lalu soalnya nih. Pak, berarti itu waktu nada matahari pas fase akumulasi markdown itu ya, nada di markdown nada lagi. Soalnya nah, pisau jatuh itu ya.
pernah melihat bahwa oh ini dulu pernah harga segini gitu. Ya, ya. Padahal harga itu bukan nggak bisa jadi acuan gitu kan, sesuai dengan kinerja perusahaan nggak bisa. Oh dulu harga segini, kayak Indi dulu harga berapa gitu. Harum dulu harga 10.000. Sekarang harga berapa? Ya nggak bisa dibandingin begitu kalau menurut saya sekarang gitu. Harus sesuai dengan labanya gitu ya. Dre, kamu Dre mau tanyain? Oke, ini menarik nih ya, Pak. Jarang-jarang ada orang yang bisa trading for living, Pak. Selama ini kan mungkin tips-tips dari Pak Didi sendiri, Pak. Ini juga ada pertanyaan di salah satu pertanyaan di ini juga yang bikin penasaran tuh, Pak, kan di saat bullish mungkin kan untung mudah ya, Pak ya. Tapi di saat bearish itu, nah siasatnya gimana nih, Pak Didi? Bisa kasih tips nggak nih, Pak? Saat bearish ya, saya ini kalau trading ya, sekarang ini beberapa tahun terakhir lah, ini hanya milih saham yang uptrend. Jadi kalau misalnya market bearish, saya kurangi portofolio saya mungkin hanya 40-50% saham, sisanya cash sama RDPU. Jadi di ini aja, misalnya waktu itu marketnya bearish ya 2018-2019 itu kan kurang bagus gitu. Saya megangnya Ekat, Sido itu tetap naik kan. Jadi waktu itu ya saya cuma cari yang betanya kecil dengan IHSG gitu. Cari yang tetap uptrend. Pokoknya ya kalau value investing sama saya kurang cocok gitu. Udah murah bisa makin murah, makin murah. Nggak tahan. Gitu. Kalau bearish pun tetap ada saham yang bullish, tinggal kita pandai-pandai aja nyarinya gitu. Cari yang hijau ya kok. Iya, betul. Misalnya IHSG-nya turun dalam seminggu atau dalam sebulan turun 5%, sahamnya bisa naik 1% atau minimal turun 1% aja lah gitu. Berarti dia masih ini lebih kuat gitu. Saya begitu aja sih. Oke, jadi lebih fokusnya mungkin ke cari saham yang uptrend ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, luar biasa ya. Pak, ini berarti kalau Bapak memutuskan trading for living itu sudah berapa lama, Pak? Misalnya jadi dari tahun 2011 itu kan virtual trading tadi ya? Setelah perhitungannya itu, jadi biaya hidupnya berapa gitu kan? Betul. Saya konsisten 1 tahun itu, saya bukan pakai harian atau bulanan, saya pakai 1 tahun gitu. 1 tahun. Oh, setahun, oke. Jadi misalnya tahun lalu saya connya berapa gitu. Harus lebih dari biaya hidup saya selama 1 tahun. Kalau bisa untuk 2 tahun itu cukup gitu. Jadi tenang gitu tradingnya. Oke. Jadi memang diambilnya dari tahun lalu keuntungan tahun lalu itu yang di-keep Pak buat biaya hidup mungkin ya? Iya, betul. Oke. Jadi misalnya, ini satu tips nih luar biasa ya. Jadi misalnya ya contoh aja. Sebulan misalnya kebutuhannya 5 juta gitu. Berarti setiap tahun minimal cuannya harus 60 juta gitu. Minimal, itu minimal. Kan ada kebutuhan mendesak lainnya, misalnya nggak terduga, ya kan? Jadi kalau misalnya 10 juta, ya harus mampu ini 120 juta setahun gitu, cuannya. Konsisten gitu. Jadi kalau modalnya ya harus dihitung, misalnya teman-teman mampunya berapa gitu, secara konsisten. Misalnya 1 tahun cuannya 20%, 10%, ya dikali aja. Kalau misalnya cuannya bisa di atas 10% terus, ya udah berarti dikali 1,2 M gitu untuk dapat 120 juta setahun gitu. Kalau lebih diinvestasikan lagi. Oke. Berarti tipsnya tuh adalah kuncinya bukan per bulan atau per hari ya Pak, justru per tahun ya Pak ya. Ya, betul. Dilihatnya ya. Kadang-kadang kalau per bulan per hari belum tentu bisa achieve ya Pak ya. Betul. Kayak tahun ini kan saya 3 bulan loss. 3 bulan loss. Februari, Maret, sama September itu. Oke. Tapi dikejar nanti di sekarang ya Pak ya, yang bulan-bulan ini ya Pak ya. Sekarang itu sudah, maksudnya secara tahunan sih sudah melebihi target ini. Biaya untuk hidup tahun depan itu sudah lebih gitu lah. Oke. Berarti kadang-kadang ada salah kaprah juga ya, banyak orang yang mau trading for living itu tuh udah aja cari copet-copetan harian. Ada ngomong seperti itu. Nah, itu gimana nih Pak Didi? Saya ada juga copetan. Tapi sedikit gitu. Porsinya paling 2%, 3% dari portofolio gitu. Misalnya tapi kalau yang bergantung pada itu Pak, gimana Pak? Misalkan jadi kalau saya seperti itu. Saya terus terang saya belum mampu. Ilmunya belum sampai di situ. Lebih banyak cuannya itu dari swing ya.
Oh, swing oke. sama kenaikan portofolio itu investasi juga ada gitu. Jadi kalau cuan Oke. lebihnya itu dibelikan untuk invest gitu. Soalnya Jadi lebih lebih fokusnya mungkin untuk mid term ya kalau kita bicara ya Pak ya. Mid term ya ya. Jadi enggak. 1 tahunan gitulah ya, 1 tahun lah ya. Hmm. Pokoknya fokusnya itu 1 tahun gitu. Kalau bulan ini loss nggak apa-apa gitu, kita masih tenang. Soalnya biaya hidup untuk 1 tahun ke depan kan sudah tercover ya. Oke, oke, luar biasa nih. Menarik ya. Civivi silakan Ci. Ya, nyopet sehari udah dapat buat makan sebulan ya Pak. Ah, Kalau lagi pas bener ya. kalau bulan November ini bisa, Bulan bisa. November ini November Bisa, ceria bisa. ini. November ceria. Mantap semua bulan ini menyengir semua ya Iya, Pak. iya. The Bayar Fed itu aja pun rugi-rugi bisa. 3 bulan itu ya si bulan Iya, ini. lebih dari cukup loss 3 bulan itu 1 bulan, 2 bulan ini lebih dari cukup nutupnya. Tuh. Berarti kita pantas ya mau Memang, diundang ya Pak. Lagi cuan. itulah. Padahal bukan sayanya yang jago, marketnya yang memang Marketnya bagus. ngasih ya. Marketnya bukan sayanya yang jago, semua juga cuannya wonderful. Tapi ini saya sebenarnya masih ada yang kontak bilang ke saya masih ada yang loss loh kok. Pak, ada Hah? yang loss juga, ada yang Oh iya, cuan-cuan iya, kecil, iya. tetap ada lagi market begini juga. Nah itu Ya mungkin dari ini ya, dari awal sebelum Maret ya gitu, nggak di cut loss gitu. nggak Jadi posisi dia, pertumbuhan portofolionya gitu. iya ya, maksudnya mungkin dia full porto, full saham gitu waktu bulan Januari, Februari gitu. Pada saat Maret turun, kenaikannya kan ada yang belum sampai gitu, belum sampai ke modal ya mungkin ya. Nggak ada modal untuk average down kan bisa aja masih loss ya. Nah, Pak, saya mau tanya nih Pak, sebetulnya ya, ini selama berarti udah 3 tahun itu konsisten terus ya? Terus berapa lama? 4 tahun lebih lah 4 tahun konsisten. lebih konsisten terus. Ya. Itu kena badai kayak apa juga tetap konsisten, bisa ya Pak? Ya, kita pilih saham yang uptrend aja kuncinya itu. Kalau memang tiba-tiba kena cut gitu, saya ruginya itu paling besar ya seperti tahun ini termasuk yang paling besar gitu. Secara nominal yang paling besar tahun ini. Tapi ya cut-nya di Februari bukan di Maret. Lebih banyaknya di Februari saya cut-nya. Nah terus Pak, Ini, Pak kemarin kan waktu bulan Maret, April, Mei itu yang musim ARB gitu, itu berarti full cash posisinya atau iseng-iseng masih ada maksa posisi di dalam gitu Pak? Oh, posisi investasi masih ada. Investasi ada di Masih, antepin berarti trading masih. berhenti. Saya punya posisi investasi itu berapa saham gitu. Jadi misalnya portofolio kan 100%. Nah ini yang mau ditanya, bagi-bagi portonya gimana gitu Pak? Jadi saya ini ada sekitar 30-50% gitu untuk investasi gitu. Nggak mau, kalau dia turun saya nambah gitu. Kalau cuan dari trading saya masukin ke situ, cuan dari trading masukin ke situ. Soalnya pikiran ke depannya kalau bisa ya hidup dari ini pertumbuhan perusahaan ini dan dividennya gitu. Tapi sekarang karena belum punya modal untuk dapat dividen untuk hidup itu ya nggak bisa, kita masih harus aktif gitu, aktif kerja gitu. Ini kan seperti pekerjaan biasa aja, satu pekerjaan gitu. Cuman kerjanya di market gitu. Kerjanya sama laptop ya Pak? Iya. berarti fokus utamanya dari Pak Didi ini trading ini sebagai justru pekerjaan utama untuk menghasilkan biaya hidup. Nanti yang ada kelebihannya justru diinvestasikan Pak ujung-ujungnya Pak ya di saham sendiri untuk dapetin passive income ya Pak. Betul. Jadi bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, siapa tahu saya nggak perlu trading lagi. Nah, jadi udah cukup dari hasil investasi tadi itu menikmati dividen ya Pak ya? Iya, betul. Tapi sekarang sih belum mengejar dividennya ya, nggak cari yang dividennya besar. Pada saat perusahaan ke depan 20 tahun lagi itu udah besar, jadi secara yield-nya itu pasti dividennya udah besar juga. Soalnya belinya dari sekarang ya kan. Mungkin sekarang baru 2%, 3%. Tapi ke depan dari modal yang sekarang pasti udah 10% ke atas. Saya yakin itu. Lagi sudah besar kan yield-nya, payout rasionya itu pasti udah makin besar ya. Nah pertanyaannya gini Pak, sekarang kalau masa-masa bearish ada godaan nggak Pak untuk dijual dulu Pak? Yang investasi Pak. Misalkan jual dulu nanti juga dapat lebih murah lagi misalkan. Kalau yang sudah banyak, saya jual sebagian, ambil lagi di bawah. Tapi yang masih dikit, saya nambah aja.
Oke, berarti tetap ya ada trik juga, jangan sampai dibiarkan ditutup begitu saja, tapi juga betul. dilihat kondisinya ya, Betul, Pak Didi betul, ya. betul. Seperti itu, saya sebut aja nggak apa-apa. Investasi saya di Ekat, di Ya, Sido waktu disclaimer itu. on ya. Sido waktu itu kan cepat baliknya si Sido itu. Turun berapa hari aja langsung naik gitu. Naik lagi ya. Saya pas Ekat juga kan dari 1.200 kalau nggak salah ya, turun sampai 800-an gitu. Saya ambil lagi aja nambah. Oke. Pak, kalau kriteria saham yang diinvest itu berarti belajar laporan keuangan atau full cari yang high dividend yield gitu, Pak? Oh, enggak. Saya nggak cari yang high dividend yield. Saya cari yang growth. Tumbuh, perusahaannya masih kecil gitu. Tapi kayak apa ya? Penjualannya dari tahun itu naik stabil gitu. Free cash flow-nya bagus gitu. Ya seperti yang biasa inilah Pak Andre sebutkan gitu. Saya belajar juga fundamental beberapa tahun ini, saya belajar juga fundamental. Tapi fokusnya bukan harga yang murah. Saya nggak cari harga yang murah. Soalnya makin murah saya nggak tahan. Pokoknya yang tumbuh aja gitu. Kayak ini saya sempat lepas juga SMSM itu saya lepas setelah pertumbuhan berapa tahun, saya pegang berapa tahun itu cuman itu, tapi akhirnya pas dia udah trennya balik, saya pikir juga udahlah ini saya lepas, ganti pindah ke saham lain. Terus Pak, kalau ini persiapan nih sebetulnya kan ini kan udah pernah ngejalanin step-step buat jadi trading full time trader. Persiapan yang mesti kita siapin apa aja nih? Kita kan pengen, kadang-kadang kan suka ada juga yang pengen nih, ini saya pengen juga ini cita-cita saya gitu. Nah itu apa aja Pak? Mindset lah, skillnya, metode atau apa gitu Pak? Kita minta tip-tipnya. Semuanya penting ya, bagi saya ada 3. Pertama itu money management itu yang paling penting. Jadi misalnya pada saat sekarang hampir semua saham naik, jangan all in juga di satu saham itu, tetap dipecah beberapa sektor gitulah. Nah, terus kemudian ya skill gitu, bisa baca situasi market gitu. Skillnya ya mau fundamental, mau teknikal, bendamologi lah, pokoknya yang cocok lah, bisa memberikan cuan gitu. Kalau bagi saya TA yang simple yang bisa memberikan cuan gitu. Fokusnya di perusahaan yang baik juga gitu. Kalau yang perusahaan yang sekarang nggak baik tapi ada potensi ke depan pun saya beli. Ya. Terus asalkan TA mendukung ya. Masih ada satu lagi, mindsetnya itu long term juga gitu. Jangan mau cuan cepat gitu. Nggak bisa. Maksudnya saham itu bukan instrumen kaya dengan cepat gitu. Bagi saya itu begitu. Jadi step by step lah gitu. Misalnya pada saat modalnya masih kecil, itu kan nggak bisa untuk trading for living ya. Kan nggak mungkin itu. Jadi kemudian pada saat modal makin besar, pelan-pelan lah begitu, step by step lah. Misalnya pada saat modal Anda 100 juta, Anda loss 20 juta itu serasa besar, 20% dari modal, Anda akan merasa besar gitu. Tapi pada saat modal Anda sudah 1M, Anda loss 10 juta, 20 juta itu tidak akan terlalu pengaruh dengan psikologi gitu. Jadi penting step by step-nya itu ya, sesuai dengan modal Anda yang Anda rela untuk hilang gitu lah di market. Saya kira ini yang utama ya. Skillnya dulu, mau melalui jalan fundamental, teknikal atau apa gitu, dikuasai dulu. Psikologinya jadi juga. temukan jati diri mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Dulu ya Pak. Bisa ngatur porsi di portofolio, dan ini bisa nerima loss-nya berapa gitu. Kenali dulu. Jadi kalau loss 100 juta itu masih enak tidur, ya nggak apa-apa gitu. Bisa belinya gede gitu. Masanya sekarang Pak Didi, banyak orang yang merasa tahun ini kan tahun cuan ya. Jadi berbondong-bondong tuh, baik orang yang baru belajar atau nggak yang belum kenal betul dengan saham, langsung main hajar aja, apalagi dengar kiri dan kanan ya Pak Didi ya. Nah, konsikapi hal itu gimana nih Pak, menurut Pak Didi? Ya, ini sebenarnya sangat bahaya ya, kalau menurut saya ya. Kita bisa ikut
waktu itu masuk kita ikut, terus udah cuan gitu. Orang yang beli kita ikut beli gitu. Orang yang beli itu sudah exit itu kita kadang nggak tahu gitu. Kalau kita ikut gitu, dia nggak exit kita nggak tahu gitu. Kita jadi bingung gitu. Biasa yang ikut nanya kiri, nanya kanan, ini boleh jual nggak ya? Kok nggak ya? Gitu. Biasanya gitu. Jadi nggak bisa ambil keputusan. Padahal market itu kalau trading itu perlu keputusan cepat ya. Tapi kalau investasi sih nggak perlu, tinggal keep aja kalau memang yakin gitu. Ya, karena kan yang ngasih informasi beli Jadi juga kalau ya punya copot gitu. tidak punya kewajiban buat ngasih tahu saya udah keluar gitu Ya. kan nggak Ya, gitu betul, ya Pak. betul. Kadang juga dia lihat kondisi market tiba-tiba berubah gitu kan, langsung putuskan, oh, saya perlu jual ini. Nggak mungkin. Mendadak belok tengah jalan ya Pak, pasang sen kiri belok kanan. Nah, betul. Oh, satu hal yang penting untuk trader ya bukan investor ya. Ini saya tekanin trader, menjaga portofolio tetap hijau supaya mentalnya itu tenang gitu, nyaman. Kalau mentalnya nggak nyaman, kita nggak bisa trading for living. Kita nggak ini, kalau pada saat panik itu atau nggak tenang, stres, kita nggak bisa menilai suatu persoalan itu dengan benar gitu. Jadi kalau jadi bagaimana caranya menjaga portofolio tetap hijau itu, di-cut yang merah, jangan dijual yang hijau. Jangan dijual yang hijau. Jangan dijual yang untung, jual yang rugi. Yang rugi itu yang berarti kita salah gitu. Kita beli terus turun, berarti kita salah. Kita beli kan berharap dia naik. Tapi kenyataannya dia turun, berarti kita salah. Kita akui aja kita salah, buang aja yang merah. Tapi yang hijau, kita harus keep. Oh, berarti kita benar. Kita beli, kan berharap dia naik. Kenyataannya dia betul, dia naik. Ya kita keep dong, yang kita benar. Ya mending porto kita penghijauan daripada banyak bunga rapor merah ya kok. Iya, betul. Kata Cibibi mas saham tuh salah paham ya. Salah paham. Iya. Jadi akui aja kesalahan gitu. Udah biasa gitu. Kita salah itu biasa, di market itu biasa aja. Iya. Ini kan pengalaman saya biasa ya Pak. Kalau nasabah, Vi, udah naik, cuannya ambil dulu, jualin. Nanti yang merah saya mau rata-rata. Nah itu awal mau asal. Jadi akhirnya di porto isinya bunga-bunga, semua rapotnya merah. Iya. Denial ya. Denial ya. Nggak mau ngaku dia salah gitu. Jadi di average terus yang merah ya itu kayak tadi nada yang jatuh. Kalau pas kebenaran barangnya nggak benar kan makin blok ke bawah. Kalau dia mantul, ya untung bisa cuan gitu. Saya pernah dapat juga. Begitu di average down gitu, akhirnya cuan. Tapi bagi saya itu bukan cara yang tepat ya untuk trading for living gitu. Setengah berharap, kalau nggak terjadi, saya nggak bisa hidup dong, nggak bisa livingnya, tradingnya aja. Itu ngarep homologi ya Pak? Iya betul. Dre, apa ditanya lagi Dre? Oke, apa dari pertanyaan dulu teman-teman Ci? Mungkin? Saya satu lagi nih saya mau tanya Pak. Rutinitas trading for full time trader itu ngapain sih Pak? Kan orang katanya kalau ada yang bilang kan tinggal tidur aja saham. Oh gitu, itu kan investor. Itu kan. Nah terus sebetulnya kalau rutinitas yang sebenarnya dari full time trader tuh ngapain aja sih dari pagi melek sampai malam gitu? Ngapain aja kegiatan tuh seharian tuh ngapain gitu Pak? Liatin chart. Lihat chart terus gitu. Lihat chart, baca berita. Running trade lihat nggak Pak? Enggak. Nggak lihat running trade? Enggak lihat. Nggak lihat running trade. Running trade itu banyak iklannya. Saya udah berapa tahun ya? Mungkin udah 7-8 tahun nggak lihat running trade. Ya, berarti trader juga mestinya nggak usah lihat running trade ya Pak? Ya, itu banyak iklannya. Biasa yang satu lot itu jalan terus. Pak, tapi kan kalau mau scalper kan mesti lihat running trade Pak. Itu copet-copetan ya? Nah, copet kan? Ya, itu copet itu namanya scalper, Dre. Jangan bilang copet, kamu lebih sakit hati scalper. Siap. Ya, itu saya lihat ini per sahamnya aja gitu. Dannya di kiri, di kanan itu berapa, bid offernya itu bagaimana gitu. Biasanya kan kalau naik itu ada wave-nya gitu. Misalnya mau arah itu mungkin naik sekali, 2 kali gitu. 2 kali lah, jarang lah kalau arah itu sekali gitu. Mungkin 2 kali gitu. Yang mau naik banyak itu nggak narik sekali gitu. Naiknya 2 kali atau 3 kali gitu. Dia turun lagi, baru naik lagi. Ya kadang-kadang juga
bitnya itu bit palsu gitu, tiba-tiba hilang gitu. Kita lihat di mana yang asli gitu, yang nggak hilang di mana. Ya banyak inilah ya, harus pengalaman gitu kalau Itu mau copet. tape reading berarti ya Pak? Iya betul-betul tape reading ya. Tape reading ada bukunya nggak sih Pak? Saya kurang tahu, saya cuma dari Belajar sendiri pengalaman berarti ya? aja. Ya dari pengalaman setiap hari liatin market gitu. Baca pasar benar-benar ya Pak? Iya, ya. Tapi hanya saham-saham tertentu aja. Misalnya kayak ada peluang gitu. Hari sebelumnya naik banyak, volumenya tinggi gitu, itu ada peluang untuk di scouting gitu. Sama ini nih penasaran nih Pak, kan ini kebanyakan kan ada saham mau arah-arah begini, kelihatan nggak sih sehari sebelumnya ini besok mau diarahin kayaknya gitu? Nggak tahu saya. Nggak, berarti nggak bisa jamin gitu. Tapi bisa mengira-ngira. Oh ini potensi. mungkin naik gitu. Ada potensi mungkin naik. Kalau arah atau nggak arah nggak tahu saya. Tapi gimana pasar ya? Iya. Pak, kan tadi seharian lihat chart, terus itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Seharian gitu? Enggak. Ini misalnya sambil trading gitu kan, dua monitor gitu. Satu monitornya liatin chart, chatting, baca chat di grup gitu, baca news, liatin chart gitu. Kayak apa ini volumenya mana menarik gitu. Pola apa gitu. Top frekuensi, top volume. Oh ini apa gitu. Itu sambil market jalan atau pas lagi jam istirahat sebelum buka atau sudah market tutup Pak? Sambil market jalan kadang saya liatin. Market tutup pun saya liatin. Malam biasa saya liatin ada yang menarik nggak gitu. Berarti aktivitas pagi-pagi market buka, lihat. Iya. Jalan sambil lihat, perhatiin chart masing-masing. Iya. Jam istirahat, ikut istirahat. Berarti terus jam dagang lagi. Tutup toko, bongkar lagi barang gitu ya Pak? Nah ini jadi kalau yang mau trading, Iya. Ya berarti gitu. Kan mau trading for living gitu. Juga ada kerjaannya, bukannya enak-enak duit nyamperin ya Pak? Iya betul. Harus ada usaha gitu ya. Saya pikir investor pun sebenarnya nggak tidur, dia melakukan PR-nya duluan gitu ya. Cari-cari informasi dulu supaya dia yakin bisa keep gitu. Kalau nggak ada informasi kita apa bisa keep satu saham itu bertahun-tahun gitu kan, rasanya nggak mungkin gitu. Benar-benar ditinggal tidur, beli aja gitu, tinggal tidur gitu.